Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini merupakan awal kita bertemu untuk mengadakan pembelajaran secara daring untuk lebih memudahkan pada kalian semuanya. Makanya saya membuat video ini. Sebenarnya seharusnya kita kalau Zoom itu lebih enak, akan tetapi karena mungkin keterbatasan daripada sinyal atau yang lain-lain, sehingga untuk lebih mudahnya kalian saya buatkan video rekaman ini agar nantinya kalian bisa mengikuti. Harapan saya kedepannya nanti setelah pembelajaran ini akan saya adakan tes baik melalui pilihan ganda ataupun melalui isian. Jadi hari ini akan kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang ASEAN. Pada pelajaran IPS kali ini, bab pertama itu diawali dengan materi tentang ASEAN. Apakah itu ASEAN? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya merupakan forum kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara. Jadi di dalam anggota ASEAN itu lebih khusus pada negara-negara yang berdekatan, yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, dalam negara ASEAN itu ada beberapa negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, ya. Yang pertama bisa kalian lihat, satu, Indonesia yang merupakan negara kita. Ini ada Singapura. Ini letaknya juga berdekatan dengan Indonesia. Yang berikutnya yaitu Malaysia. Malaysia ini juga merupakan negara di Asia Tenggara yang sangat dekat dengan kita, yang merupakan tetangga negara kita. Yang berikutnya lagi adalah Filipina. Filipina ini juga merupakan negara tetangga kita yang sangat dekat jaraknya. Begitu pula dengan Thailand. Nah, terus Brunei Darussalam. Terus ada lagi Vietnam. Ada lagi Myanmar. Nah, ada lagi Kamboja. Ada lagi Laos. Jadi totalnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 negara yang terdapat pada anggota ASEAN. Nah, ini ada 10 negara. Mari kita kupas satu-satu sebelum kita jauh melangkah tentang ASEAN. Berdirinya ASEAN itu dilatar belakangi dengan adanya berbagai macam persamaan negara Asia Tenggara. Ya, bisa juga persamaan suku bangsa, yang mayoritasnya yaitu suku bangsanya yaitu Melayu. Terus ada lagi persamaan keadaan alam atau letak geografis, persamaan budaya, dan juga persamaan nasib. Apa yang menjadi persamaan nasib? Yaitu sama-sama negara bekas negara jajahan. Nah, itulah yang terjadi di negara ASEAN. Jadi hampir semuanya negara di Asia Tenggara ini adalah merupakan bekas negara jajahan, baik itu oleh Inggris, baik itu oleh Jepang, ataupun juga negara jajahan Portugis. Nah,
itu kita sama-sama negara jajahan. Oleh karena itu, sama budaya, sama bekas negara jajahan, dan letak geografisnya yang mungkin berdekatan, yaitu di wilayah Asia Tenggara. Makanya negara-negara itu akhirnya mendirikan organisasi yang disebut ASEAN. Kita kupas satu-satu. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara kita, adalah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan. Jadi di Indonesia ini terjadi terdapat beberapa pulau, terdapat beberapa pulau. Karena saking luasnya wilayah dan jumlah penduduknya yang sangat-sangat besar, Indonesia memiliki posisi yang sangat-sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Nah, luas seluruh wilayah Indonesia ini adalah 5.176.900 kilometer persegi. Kalian bisa bayangkan 5.176.900 kilometer persegi. Berapa luasnya? Ya sangat-sangat luas sekali. Nah, Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu pertama Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi negara Indonesia itu diapit oleh dua samudra. Yang pertama adalah Samudra Hindia dan yang kedua adalah Samudra Pasifik. Serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan letak Indonesia itu, maka posisi Indonesia sangat strategis, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi internasional. Batas wilayah Indonesia. Nah, sekarang ada batas wilayah negara Indonesia. Sebelah utara. Sebelah utara itu kita berbatasan dengan satu, negara Malaysia. Yang kedua, negara Singapura. Yang ketiga, negara Filipina. Yang keempat adalah Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan. Ini merupakan batas wilayah sebelah utara Indonesia. Sedangkan untuk sebelah timur itu kita berbatasan dengan satu, Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Nah, untuk sebelah selatan kita berbatasan dengan satu, Australia, dan yang kedua adalah Samudra Hindia. Dan untuk yang sebelah barat kita juga masih berbatasan dengan Samudra Hindia. Pertanyaannya, Pak, kalau di sebelah selatan itu kita berbatasan dengan Samudra Hindia, kenapa kita di sebelah barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia? Ini menjelaskan bahwasanya Samudra Hindia itu sangat-sangat luas sekali. Sehingga dari sebelah barat sampai sebelah selatan, wilayah Indonesia itu masih berbatasan dengan Samudra Hindia. Dilihat dari aspek jumlah atau kuantitas penduduk Indonesia, pada saat ini menempati urutan keempat terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Jadi pertama itu penduduk paling besar dunia itu adalah Cina atau Tiongkok, yang kedua India, dan yang ketiga Amerika, baru Indonesia. Pada saat ini
pada sensus penduduk yang terakhir, penduduk Indonesia itu sudah mencapai 300 juta jiwa. Kamu bisa bayangkan dengan luas wilayah yang 5.176.900 km persegi dihuni oleh 300 juta jiwa. Jadi kita bisa membayangkan berapa satu orang itu bisa menempati berapa meter persegi. Tentunya dengan keadaan luas wilayah yang seperti itu, yang terdiri dari beberapa pulau, otomatis penempatan jumlah penduduk ini belum merata. Ya, kebanyakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu masih di titik besar pada Pulau Jawa. Sedangkan seperti di Kalimantan, terus lagi di Sulawesi, di Papua, itu luas wilayahnya masih sangat luas. Sedangkan jumlah penduduknya masih minim, masih belum banyak yang dihuni, masih berupa hutan, masih berupa persawahan, masih berupa area ladang. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang untuk melakukan pemerataan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, program pemerintah pada saat ini ya, bagaimana bisa menggalakkan namanya transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari wilayah yang jumlah penduduknya besar menuju wilayah yang jumlah penduduknya sedikit, dengan tujuan nantinya penduduk di Indonesia itu bisa merata. Nah, yang berikutnya ya, menurut data tahun 2016 World Population Dataset atau data jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 itu sudah mencapai 259,4 juta jiwa. Itu tahun 2016. Sedangkan sekarang tahun 2021 itu sudah mencapai 300 juta lebih. Nah, terdiri dari tidak kurang dari 250 suku bangsa. Ya, salah satunya adalah diantaranya Jawa, ada lagi Madura, ada lagi Sunda, ada lagi Batak, ada lagi Dayak, dan masih banyak lagi. Ini jumlahnya mencapai 250 suku bangsa. Di mana di antara 250 suku bangsa itu ya, paling banyak, paling besar itu titik beratnya pada Pulau Jawa, mencapai 45%. Dan untuk Sunda, Sunda itu mencapai 14%. Di Madura itu 8%. Dan di Batak itu di wilayah Sumatera itu mencapai 7%. Tentunya dari skala itu kalian bisa melihat otomatis yang paling banyak berada di Pulau Jawa. Sedangkan yang lainnya masih belum merata. Nah, inilah yang menjadi program pemerintah agar supaya nantinya penduduk Indonesia itu bisa merata di masing-masing pulau, sehingga mungkin juga merupakan program daripada pengentasan kemiskinan yang sudah digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi untuk sementara pada sesi ini saya sampaikan yang pertama yaitu tentang ASEAN, bagaimana negara ASEAN itu berdiri karena dilatar belakangi oleh luas wilayah oleh letak wilayah yang saling berdekatan dan juga sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Itulah ya, bagaimana latar belakang negara ASEAN berdiri. Jadi kita bahas yang pertama tentang negara kita, yaitu negara Indonesia. Untuk lebih jauhnya silahkan kalian buka buku pelajaran IPS kalian ya,
yang berada pada halaman 3 sampai halaman ini sampai halaman ini sampai halaman 13 buku pelajaran IPS. Itu silakan dipelajari. Saya mungkin hanya menerangkan sebagian saja. Kalau mungkin bisa tatap muka nanti akan bisa saya jelaskan semuanya. Karena kita bisa melalui daring mungkin hanya itu ya. Untuk sesi berikutnya, pertemuan kita berikutnya selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang Singapura. Nah, oleh karena itu, ini nanti video ini saya bagikan, silahkan didengarkan, dipelajari sambil kalian membuka buku untuk pelajaran IPS kelas 8 yang pinjaman dari perpus itu halaman pertama sampai halaman 13. Nah, nanti kalau sudah saya jelaskan semuanya mulai dari Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, seluruh anggota negara-negara di ASEAN, nanti saya akan adakan tes, nanti akan saya nilai. Jadi tolong diikuti dan dilaksanakan, jangan sampai tidak ikut. Kalau kalian nggak ikut, tidak mengikuti baik materi yang saya sampaikan, maka terus terang saya tidak akan memberikan nilai. Ya, nilai itu ada jika kalian misalkan materi seperti ini kalian ikuti, kalian cukup komen di bawahnya ini siap ada Pak. Nah gitu aja. Kalau untuk tugas silahkan kerjakan tugasnya, nanti akan saya nilai. Jika kalian tidak ada di dalam tugas itu dan tidak ada di dalam komentar pada materi yang saya berikan, ya otomatis nilainya akan kosong. Kalau nilai kalian kosong, otomatis pula ya kalian tidak akan naik. Saya kira itu ya sebagai awal pertemuan kita kali ini seputar tentang ASEAN yang sudah saya jelaskan dan seputar tentang negara kita Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.